Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya. Istilah yang sering hanya didengar saja. Apa yang tampak sering membuat orang memandang sebelah mata sampai akhirnya hidup penuh penyesalan karena apa yang selama ini dipikirkan terhadap orang lain ternyata tidak seperti kenyataannya. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Dan kali ini kita akan membahas seorang artis, penyanyi yang nyentrik dan sering dianggap gila, yaitu Pinkan Mambo, hanya di Sudut Pandang. Pinkan Mambo mengaku sempat diberi 3 pilihan oleh Maia Estianty sebelum akhirnya keluar dari duo Ratu. Baru-baru ini ia pun berpikir kalau 3 pilihan itu menjurus pada tudingan bahwa dirinya memiliki hubungan dengan Ahmad Dhani. Pinkan Mambo menduga kala itu Maia memberinya 3 pilihan dalam kondisi tidak stabil atau memiliki trauma lainnya. Pada kanal YouTube Dr. Richard Lee, Pinkan bercerita tentang kondisinya dulu saat mau keluar dari duo Ratu. Saat itu Pinkan yang sedang hamil tapi tidak tahu siapa ayahnya dianggap menjadi pemicu kecurigaan Maia Estianty. Nah, kondisi Pinkan Mambo yang juga punya trauma akan pernikahan yang pertama membuat dia saat itu akhirnya mencari kesenangan dengan beberapa pria, tapi salah satunya bukanlah Ahmad Dhani, begitu katanya. Seperti yang kita lihat ya dari cara bicaranya, mungkin orang menilai dari gerak-geriknya, dari tampilannya gitu, atau mungkin cara berpikirnya ya, banyak orang menilai Pinkan Mambo itu gila. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, dari sisi mana sih orang-orang itu akhirnya menilai Pinkan Mambo gila? Pertama kan ada ceplas-ceplos. Oke. Yang kedua, dia ngerjain apa aja saat ini. Yang penting ngasilin duit. Oh, semua dikerjain ya? Iya, yang dia Pokoknya bisa. dapat duit, oke. Yang ketiga, dia nggak malu-malu mengakui apapun tentang dirinya. Betul, itu betul. Nah, menurut orang yang begitu tuh gila. Oh, oke. Yang nilai gila, bukan yang dinilai. Oke, orang yang ceplas-ceplos, orang yang jujur akan kondisi hidupnya, bahkan jujur akan kekurangannya gitu. Karena itu dianggap gila. Ya. Nah, yang waras menurut orang tuh yang kayak gimana sih? Yang jaim. Oh, yang jaim. Yang jaim. Oke. Yang jaim pokoknya sempurna, bagus. Dalamnya tapi meledak-ledak gitu. Oh gitu. Nah, pokoknya nggak ada cacat celah itulah iya, ya. Ada ngomong itu lembut, waras ya. Jalan diatur, duduk diatur, lemah lembut pokoknya. Oke. Nah itu yang bagus, yang waras. Oke, yang seperti malaikat lah ya, gitu ya. Tampilannya, luarnya kan luarnya, dalamnya brengsek. Iya, karena nonton di YouTube channelnya Dr. Richard Lee, dia dengan gamblangnya menceritakan masa lalunya gitu ya, dengan riang gembira gitu, maksudnya dengan tidak ada beban gitu, dan ya terlihat sekali tidak ada penyesalan gitu kalau dia pernah melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalunya, malah ya udah itu kan dulu gitu, kayak waktu itu terjadi karena kondisi situasi kondisi ya, lah. karena kondisinya atau dia gitu. sendiri misalnya masih nakal, masih nyari jati diri, masih ini kan maklum lah. Iya gitu, makanya dia menceritakan itu, tapi orang yang dengarnya kan rada karena orang yang lurus kan, menurut gitu mayoritas orang kita kan yang jaim. Yang bersih, suci, dan tanpa dosa gitu. Itu orang waras ya. Nah, yang kita lihat sebenarnya sama nggak sih sama sehari-harinya dia, Pinkan Mambo tuh?
Iya, itulah dia tipe pekerja keras, dia apa adanya, apa yang dia pikirkan itu yang dia ucapkan. Emang dia begitu. Oke. Nggak ada yang dia tutup-tutupi. Oke. Ya siapa yang berani satu Indonesia ini, Pak? Artis ngakui hamil nggak tahu siapa bapaknya. Iya. Coba. Ya, dia bilang itu juga jadi alasan dulu akhirnya dia keluar dari Ratu. Cuma karena kondisinya seperti itu, di satu sisi dia lagi nakal-nakalnya, ya kan, di satu sisi dia lagi di Ratu, dan menjadi kecurigaan tersendiri gitu bagi orang-orang di sekelilingnya. Perbedaannya kan cuma satu, semua orang punya perjalanan hidup, hampir semua orang punya perjalanan hidup. Entah itu perjalanan hidup yang pahit maupun yang manis. Bedanya tuh cuma satu juga. Ada yang apa adanya, belak-belakan, ada yang disimpan rapi, yang kayak malaikat tadi. Nah kalau dia kan apa adanya, ya sudah, itu emang yang terjadi gitu. Iya. Nah itu bukti bahwa orang yang kayak gitu tuh kan itu tanda orang jujur. Orang jujur tuh kalau ada kebohongan kebeban. Orang jujur tuh. Itu ciri orang jujur dan tulus. Jadi orang jujur dan tulus itu sekali lagi kalau ada kebohongan, ada sesuatu yang sebenarnya salah, tapi dia sembunyikan, dia kebeban. Nah tujuan dia menceritakan itu ya supaya dia nggak terbeban dengan apa yang dia alami. Kan gitu. Iya. Nah kita yang dengar dan melihat ini yang nggak paham apa-apa, tetap memvonis apa gitu. Kebiasaan sih. Iya. Atau mungkin bahkan menilai sekarangnya dia sama kayak yang dia ceritain dulu gitu kan. Kebiasaan orang kayak begitu tidak, ya? itu bisa diceritakan. Sudah bisa diceritakan itu justru karena dia sudah belajar dari kejadian. Iya, buat dia, tapi kebanyakan orang ini menilai gitu. Yang biasanya yang mendengar suka, oh dia dulu gitu, jangan-jangan. Sekarang begitu gitu Iya. maksudnya. Enggak. Justru menurutku keren dia, karena yang paling mahal itu kan kejujuran. Betul. Walaupun pahit. Betul. Nah, di situ juga Pinkan Mambo ceritakan tentang dia memiliki kekecewaan besar di dalam hidupnya. Hal apa sih yang bikin dia sangat-sangat kecewa di dalam hidupnya tuh? Yang gue rasain Pinkan itu adalah perempuan yang kalau udah jatuh cinta tuh total, loyal. Apa bahasa modernnya sekarang tuh? Bucin. Oh iya, bucin. Nah, dia kalau udah jatuh cinta tuh begitu. Nggak mikir dulu. Iya. Apa aja pokoknya dia lakukan. Pokoknya nurut aja Nurut gitu ya. aja apa aja, dia memang begitu kalau udah jatuh cinta. Nah orang yang total, orang yang loyal, kalau terhianat itu kecewanya berat, sangat berat malah. Nah menurutku dominan penderitaan hatinya itu adalah kekecewaan dalam sebuah hubungan. Yaitu percintaannya lah, pacarannya lah. Nah itu menurutku itu yang paling dominan, yang paling terbeban, yang paling sedih dalam hidupnya. Tapi hebatnya dia bisa ambil pelajaran dari situ. Dan menurutku sekarang udah nggak kayak gitu dia. Dulu. Nggak bucin ya? Nggak. Oke. Bahkan dia kadang merasa nganggap dia sendiri bodoh. Kenapa aku ya sebegitu? Kenapa dulu sampai gitu? Sampai ya? gitu. Karena dia orang yang gampang
apa ya, gampang tersentuh, orang yang sensitif. Jadi eh, dan menurutku dia orangnya gampang banget nangis. Walau terlihat ya. Kelihatannya ceria, energik gitu ya. Iya. Jadi orang-orang yang sensitif hatinya tuh biasanya kalau dia jatuh cinta suka lepas landas. Oh. Nah, tapi di situ juga Pinkan bercerita tentang kondisi rumah tangganya yang sekarang. Nah, dia bilang ada ada keinginan untuk bercerai, tapi bingung gitu. Jadi kayaknya lagi dalam kebingungan di dalam kondisi rumah tangganya sekarang. Menurutku keinginan bercerai itu hanya sekedar keinginan. Oh gitu. Enggak. Karena dasarnya adalah dia sering merasa sendirian. Punya pasangan tapi nggak Merasa punya sendirian. banyak. Jadi dia selama beberapa tahun ini menurutku jungkir balik itu sendirian. Apapun itu. Oh gitu, ya. Banyak hal yang sudahlah merasa sendirian, menurutku sudahlah banyak mengalami hal-hal kan ya, baik itu tentang hatinya sendiri, baik itu tentang materi. Jadi dia jungkir balik untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya, dan itu dia berasa sendirian gitu. Itu penyebab utamanya ya. Tapi di satu sisi dia tidak bisa sendirian. Nah, itu solusinya gimana? Tidak bisanya kita sendirian. Kalau kita merasa sendirian terus, mending sendirian sekalian. Jadi misalkan gue nih, gue tipe orang yang nggak bisa sendirian. Terus gue punya pasangan. Ya. Tapi di dalam punya pasangan itu gue tetap merasa sendirian. Mending sendirian sekalian. Daripada tanggung. Daripada berdua tapi berasa sendirian, lebih baik sendirian aja Iya, sekalian. iya. Pinkan itu kan meledak-ledak orangnya. Antusias. Atraktif. Ceplas-ceplos. Dan menurutku orangnya polos. Jadi kalau nggak benar-benar dipahami, dimengerti, ya kita akan capek sebagai pasangannya. Tapi sebenarnya kalau ingin bercerai itu tidak mau, kalau mau jujur ya, kalau yang sebenarnya dia nggak mau, cuma karena merasa selalu sendirian aja. Itu sebab utamanya. Ya. Nah, pasangannya sendiri udah benar-benar kenal nggak sih, maksudnya Pinkan sama suaminya ini mereka saling memahami? Sebenarnya bukan, persoalannya bukan soal saling memahami atau tidak, tapi bersama tapi prakteknya sendiri-sendiri. Bukan karena nggak saling pahami, tapi karena beda kepribadian, beda karakter yang berseberangan dan menurutku mereka saling menghormati itu. Tapi di satu sisi ada judul sebagai suami istri gitu nah. Orang tidak akan sanggup mengikuti cara hidupnya Pinkan. Dan Pinkan tidak akan mungkin mengikuti cara hidup orang. Untuk jadi seorang pasangan Pinkan Mambo itu kita harus ngikut dia. Misalkan aku pasangannya, aku harus ngikut dia, aku harus terima dia apa adanya, dengan segala macam keapa-adaannya ya. Nah kalau aku tidak punya jiwa besar untuk seperti itu, aku tidak akan bisa jadi pasangannya. Bukan soal dia itu jahat atau ego, tapi karakternya tuh kuat. Kepribadiannya sangat amat kuat. Seperti itu gitu. Jadi kalau kita tidak berjiwa besar ya akan sulit. Gue juga merasa bahwa
walau dia ceplas-ceplos, walau dia sesuka perutnya. Tapi dia tidak punya kebencian dengan siapapun. Dia tidak punya dendam dengan siapapun. Ya kalau lagi marah ya marah. Habis itu udah. Kalau lagi naik darah, segala hal dia ucapkan gitu. Habis itu hilang udah. Nah kalau kita nggak berjiwa besar, kalau kita nggak siap kuping, kalau kita nggak benar-benar tahu siapa dia, belum tentu bisa kan menerimanya. Itulah Pinkan. Orang yang sangat baik loh malah menurutku. Tulus. Oke. Nggak menipu dia tuh. Apalagi kalau dia udah sayang sama orang, ya ampun. Nggak apa-apa dia lapar. Memang begitu. Nggak apa-apa dia. Nah cuma kan tidak banyak orang yang Berjiwa besar ya. ya itu. Dan tidak banyak juga orang yang Masalahnya dia juga perempuan, sedangkan kebanyakan tuh pengennya laki-laki, perempuannya kan yang ikut. iya, dia tipe perempuan yang kalau sudah suka, sudah mencinta itu rewel mulutnya. Tapi itu bentuk dari perhatiannya. Gini gitu lah. Jadi itu tadi kalau kita nggak, sekali lagi kalau kita nggak benar-benar paham pun tidak cukup, harus berjiwa besar. Itu Pinkan. Nah, Pinkan sebelumnya jadi penyanyi, sekarang jadi pengusaha. Dari antara dua itu, Dia pengennya jadi superstar sih. oh. Tapi kalau dilihat lebih cocok jadi pengusaha apa jadi Jadi entertain, jadi seorang entertain yang paling cocok nyanyi. Oke. Sampai detik ini pun juga menurutku ya, dia masih mengimpikan untuk jadi seorang superstar seperti di bayangannya. Orang yang sangat amat terkenal di dunia nyanyi, dia masih menginginkan itu sih. Yang gue rasain masih sangat. Pinkan sempat bercerita ya tentang sepak terjangnya untuk jadi seorang penyanyi terkenal, sampai dia pernah mencoba untuk berkarir sebagai penyanyi di Amerika, tapi gagal karena sempat ada yang menipu juga, intinya gagal gitu kan di Amerika situ. Akhirnya dia pulang dan memilih jadi pengusaha dan mulai dari nol gitu. Nah, apa sih yang membuat Pinkan ini sudah jatuh bangun tapi tetap belum jadi penyanyi yang seperti yang dia inginkan? Dia juga belum juga jadi pengusaha yang kaya raya seperti yang dia inginkan gitu. Terutama jadi penyanyi sih. Pinkan itu harus di-manage. Oh. Harus diatur, harus dijadwalin gitu, harus diurus. Harus ada yang ngurus. Harus diurus di ruang lingkup, misalkan khususnya nyanyi. Gitu, karena dia ke mall nih, misal gua kasih contoh, dia ke mall, orangnya gitu. Dari rumah mau beli tas, sampai mall nanti beli sepatu, mana yang dia lihat. Gitu orangnya tuh. Hari ini rencananya ini, siang rencananya ini, sore begitu. Nah begitu orangnya. Oke. Mana yang terpikir duluan, gitu orangnya. Jadi kalau nggak diatur, nggak ada yang ngatur, tapi tidak boleh juga dikerasin, tidak boleh dipaksa. Jadi diikutin aja orang kayak dia tuh. Pasti jadi sesuatu. Orangnya juga nggak bisa banyak mikir gitu. Yang penting kasih tahu aja, misalnya lo harus nyanyi di ruang lingkup seperti ini. Nah dia pasti ngerti harus melakukan apa, karena sebenarnya dia sangat cerdas orangnya.
Nah, orang yang sangat cerdas itu simple sebenarnya. Dan orang yang sangat cerdas itu mesti dijadwalin, mesti diatur. Nggak bisa ribet dia tuh. Kalau ribet dikit emosi, Nggak bisa banyak aturan. nggak bisa. Pingkan, lo main sinetron, ceritanya seperti ini, peranmu seperti ini. Nah, ngerti sendiri nanti mesti apa. Semakin dikasih tahu, semakin nggak ngerti dia orangnya kayak gitu. Orang yang nalar. Oke. Nah, orang yang nalar itu semakin diatur, semakin pusing. Karena siapapun yang nalar, orangnya yang nalar, sudah pasti ngerti dengan apa yang harus dan tidak harus dia lakukan. Dan dia orangnya nggak hitung-hitungan, apalagi kalau udah suka. Justru karena dia totalitas itu sih, justru karena dia orang yang cerdas, totalitas, loyalitas, dan polos. Makanya kan banyak dibohongi. Nah, kecewanya tuh di situ gitu. Bukan kecewa karena kegagalan. Kecewa karena pengkhianatan. Makanya kalau dia kecewa akan kegagalan, nggak mungkin dia survive seperti ini kan. Tetap berjuang dia sampai sekarang. Kan dia jual ini, jual itu, jungkir balik ini, jungkir balik itu kan. Apapun dia kerjakan saat ini, nyanyi iya, apapun. Menurutku kenapa dia sampai seperti itu? Kalau orang nggak paham kan kayak nggak karuan kan. Cuma menurutku motivasi dia seperti itu efek dari merasa sendiriannya. Dia punya banyak teman. Tapi teman aja. Tapi kayak tetap sendirian. Dia punya keluarga tapi menurutku ya tetap merasa sendirian juga gitu. Jadi akhirnya dia berpikir, menurutku ya, gue ini nggak akan besar kalau nggak dari diri gue sendiri gitu. Jadilah seperti itu gitu. Satu hal yang mesti kita ambil ilmunya dari Pingkan menurutku, tetap semangat, tetap berjuang, dan tetap yakin walau dalam kondisi sangat-sangat terpuruk kita. Nah, itu jarang yang seperti itu. Orang yang setia, orang yang tulus, menurutku orang yang polos. Makanya gerak-geriknya itu menarik menurutku. Jadi penglihatan gitu. Iya, pokoknya pengen lihat aja terus. Iya, apapun yang dia lakukan ya, entah itu lucu, entah itu enggak. Orang kalau ngeliat bagiku nggak tahu orang lain. Misalkan aku ngeliat Pingkan tuh, apapun gerak-geriknya tuh pengen diperhatiin aja. Mungkin sambil minduk, entertaining banget dia tuh. Andai kata ada aja orang yang berjiwa besar, andai kata ada aja orang yang mau ngurusin dia, menurutku jadi sesuatu yang sangat besar. Nah, cuma ya udah pasti kita harus berjiwa besar karena pasti capek kan. Dia tuh nggak ada planning sebenarnya. Hidupnya. Planningnya tuh di mulutnya aja. Oh. Pagi-pagi mau makan, taunya nyuci, nah gitu orang itu. Ya sama kayak lo lagi. Lo kan nggak jelas kan. Iya, nggak bisa teratur. Hari ini jadwal apa, yang dilakukan apa kan. Nah, ya sama tuh, satu kosan aja lo sama Pingkan. Rusut tiap hari. Tapi dia entertaining. Jadi andai kata ada aja yang mau ngurusin dia dengan berjiwa besar, jadi
Menarik masalahnya. Betul. Menggemaskan. Iya. Segala tingkahnya tuh menggemaskan. Tapi sayangnya itu keapaadaan, kejujuran, ceplas-ceplos. Malah dianggap gila. Itu. Nggak habis pikir aku orang berpikir begitu. Jangan-jangan yang nilai itu yang gila. Mending apa adanya daripada jaim tapi brengsek sebenarnya. Bukti dia itu entertaining. Ya, Bukti dia itu menarik. Dia di 200 kan. betul. 200 itu dia personil Personil awal kan. pertamanya. Nah, udah berapa puluh tahun tetap aja kalau bicara Pinkan Mambo 200. Iya. Yang nempel Yang di kepala tuh pasti 200. Yang kan beberapa personil tuh, Iya, 200 ada kan. Mechan kan. Yang terakhir ini Mechan. Ada Mulan Jamila Iya. rasanya. Tapi kalau ingat Pinkan pasti, kalau nyebut Pinkan pasti 200. iya. Nah, maksudku nempel kan. Nempel. Jadi ya itu tadi sekali lagi ku ucapkan, andai kata ada aja yang mau manage, yang mau ngurusin dia di ruang lingkup entertain. Jadi menurutku. Iya, saking polosnya ya, saking polosnya. Keluar dari 200 tuh berapa belas tahun yang lalu, dia 11 tahun deh kalau nggak salah dia bilang. Nah, dia tuh baru ada hal-hal yang baru dia sadari sekarang Iya, ini. emang dia polos. Dia tuh Kalau dia bilang kalau dipikir-pikir kayaknya jahat ya waktu itu ya. Nah, setelah berbelas tahun baru ya karena ngerti dan sadar. Nah, gitu. itu tadi ceplos-ceplosnya itu orang itu tidak akan bisa ceplos-ceplos. Tidak akan bisa apa adanya. Kalau dari setiap yang dia lakukan tuh, dia ucapkan tuh ada tendensi. Nah, menurutku Pinkan itu adalah salah satu perempuan yang nggak ada tendensi. Ya, jadi kalau misalkan disuruh nyanyi ya total nyanyi. Disuruh joget ya total joget, gitu aja. Disuruh masak ya total masak. Jadi orang yang menurutku Pinkan adalah salah satu perempuan yang nggak pakai lama-lama memahaminya tuh. Ya begitulah dia gitu. Marah ya meledak-ledak, sedih menjerit-jerit, habis itu udah nggak nyangkut di hatinya menurutku ya. Gitu. Dan satu lagi, sebisa mungkin jangan nyusahin orang. Nah, cuma hidupnya, identiknya tuh mau senang-senang. Misalkan dapat uang, mau kemana gitu. Gitu orangnya. Oh, iya. Wah, baik temannya maupun pasangannya harus benar-benar paham dan mengerti tentang dia. Kalau nggak benar-benar paham dan mengerti akan capek, akan repot gitu. Itulah Pinkan Mambo. Nah, selain orang yang ceplas-ceplos, orang yang apa adanya, dia apa lagi ya? Yang sering dibilang orang gila juga tuh orang yang punya keberanian tinggi. Nah, kenapa? Orang-orang yang punya keberanian tinggi sering dibilang gila juga. Mempunyai keberanian tinggi itu cenderung mengarah ke hal yang nggak masuk akal. Oh, Benar nggak? iya. Jadi ketika ada seseorang yang punya keberanian sangat tinggi, Iya. itu dominannya tuh selalu kayak nggak masuk akal. Oke. Nah, nggak masuk akalnya inilah dianggap gila. Padahal itu hanya sekedar yang namanya spekulasi. Nah, spekulasi itu kan ada tingkat. Ada yang berani
berspekulasi hanya 25%. Ada yang berani berspekulasi hanya 50%. Ada yang 100% bahkan lebih. Nah, kalau pingkan itu bukan sekedar spekulasi, tapi coba dulu lah. Ya gagal ya sudah, cari jalan lain lah gitu. Oke. Banyak sekali orang salah mengartikan. Dikit-dikit dibilang gila, dikit-dikit dibilang gila. Yang paling yang paling dominan di Indonesia ini terlalu gampang menyimpulkan, sayangnya. Orang baik salah, apalagi orang jahat. Salah mulu deh kayaknya. Salah. Perempuan yang berhati tulus. Nah, itu aja menurutku pingkan. Polos. Makanya apapun tentang dia menarik untuk diperhatiin. Keras kepala. Keras kepala atau keras hati? Keras kepala. Tapi berani ngakuin kalau salah. Pokoknya jangan pingkan, jangan enggak, pokoknya harus. Nah, orang kayak gitu tuh emang nunggu ketabrak. Baru. Tapi begitu ketabrak, menyadari, mengakui pula dengan polosnya. Enak sih dengan dia tuh menurutku ya. Dan gua nggak. Simple sebenarnya. Simple, gua nggak kenal dia, gua cuma bisa lihat dia di TV. Tapi yang gua rasain tentang seseorang pingkan tuh seperti itu. Oke. Menyenangkan. Dan kita nggak akan bisa benci sama dia tuh. Semarah-marahnya. Semarah-marahnya kita, sesakit-sakit hatinya kita sama dia tuh nggak akan bisa benci. Kesal ya, kesal kan bukan benci. Paling sebel dengan dia tuh, kesal. Tapi kalau mau benci itu nggak bisa, karena memang dia polos, karena memang dia nggak punya tendensi apapun, karena memang begitulah dia. Nggak bisa berada di tengah-tengah gitu. Kalau lagi senang, senang banget, nah gitu. Kalau lagi sedih, sedih banget. Tapi tidak pernah patah semangat. Segala hal. Pokoknya satu orang pingkan tuh udah kayak 1000 orang gitu. Heboh. Oke. Ditambah lagi dia tuh selalu pingin beda. Dalam segala hal. Ya, orang lagi rame pakai celana panjang. Dia mau pakai celana pendek, pokoknya pingin dilihat orang. Pingin diperhatiin orang gitu. Jadi senang kalau dinilai diperhatiin orang tuh. Senang jadi pusat perhatian. Iya, senang jadi pusat perhatian, entah dinilai bagus, jelek, masa bodoh lah, terserah kalian. Yang penting aku dilihat. Lucu banget. Lucu, pingkan tuh lucu, serius. Sekali lagi aku nggak kenal dia gitu. Aku hanya bisa lihat di TV, tapi menurutku dia pribadi yang sangat baik dan sangat polos, sangat tulus gitu, dan benar-benar apa adanya gitu. Dengan pingkan itu jangan dilarang, tapi dijelasin. Kalau dilarang dia ngelawan, masa sih nggak bisa. Tapi kalau dijelasin, jadi harus ngobrol dengan dia. Seru. Kalau satu kos misalnya dengan lo satu rumah, waduh, heboh. Emang heboh dia. Emang heboh. Ada juga yang kayak gitu. Kepolosan hatinya, ketulusan hatinya itu membuat kita tidak bisa benci dengan dia. Tapi sayangnya malah jadi salah gitu kebanyakan. Karena
minoritas. Mm-mm. Jadi yang benar itu menurut kita ini yang mayoritas. Yang minoritas itu salah. Anti mainstream dia tuh. Nah, tidak seperti kebanyakan orang. Berhubung tidak seperti kebanyakan orang, pada akhirnya dianggap gila. Ya nggak usah kan pingkan mambo lah ya, itu seseorang. Orang jualan aja. Misalkan satu tempat jualan durian. Ya. Ada satu tempat jualan mangga. Pasti dianggap stres karena beda. Jadi jumlah yang minoritas itu selalu dianggap salah, dianggap gila, dianggap aneh. Nah, sekali lagi yang nggak aneh tuh yang kayak gimana mayoritas? Ya, yang nggak aneh itu misalkan kalau 2022 ini lagi musim celana pendek, harus celana pendek semua. Nah, itu yang benar tuh. Latah ya. Latah. Kalau misalkan 2023 lagi rame payung semua. Nah, kalau ada misalkan lagi rame payung terus ada yang pakai apa namanya itu? Apa pakai kantong kresek, itu dianggap beda, dianggap gila, dianggap stres. Berarti mayoritas nggak jadi dirinya sendiri dong. Iya, menurutku orang yang stres itu adalah orang yang sesuka perutnya aja menyimpulkan sesuatu. Satu lagi tentang pingkan, misalkan dia manggung nih, rundown ya namanya, apa bukan rundown, apa harus gini harus gitu di panggung tuh, harus gini harus gitu, iya doang, Susunan acaranya. ya enggak, nanti kalau lo nyanyi mesti gini Blocking. ya gini enggak deh, seenak perutnya aja di panggung tuh, mau tiarap, mau tengkurap, mau ngelumpah, karena sesenang hatinya. Nah ya, belum lama ini dia tuh sempat viral karena dia lagi perform dan dia nyanyi di depan banyak sekali penonton gitu di panggung besar sambil tiduran, dan dia pakai rok. Nah, ada yang videoin gitu dan viral gara-gara disangka itu tuh dia nggak pakai short lagi gitu. Gara-gara dia tiduran. Aduh. Tapi menurut aku nggak ada yang aneh, maksudnya di perform terus tiduran. Anehnya di mana gitu? Anehnya yang nonton karena otaknya jorok. Oh, berarti viral tuh gara-gara banyak yang jorok otaknya. Ya iyalah. Sad. Walaupun kita pakaian tertutup sekalipun, kalau otak jorok aja. Iya. Nah, kita nih gimana ya cara ngatur Itu mental dan otak kita nih biar nggak jorok gitu. gimana ya? Masih aneh dengan hal-hal begitu tuh. Perasaan zaman dulu ya, kalau gue ngelihat foto-foto jadul gitu, ceweknya pakai kemban. Ya karena zaman dulu tuh nggak Seksi. Ya, bukan yang terbuka sekali, tapi nggak tetap pakai kemban. enggak, zaman gitu. dulu tuh memang otak nggak jorok. Sebenarnya motivasi itu tuh jorok. Kayak misalkan lucu, dia nyanyi tiduran, viral gara-gara dianggap tidak pakai celana pendek. Intinya celana dalamnya kelihatan kan gitu. Iya. Menurut orang, ngapain juga sih mikirin yang begitu? Kalau bukan karena otaknya jorok kotor. Sebenarnya itu tuh bermula dari otak yang ngelihat. Kalau otak yang ngelihat itu tidak jorok dan kotor, ya tidak akan jadi heboh. Nah, kenapa juga gini?
Kan masih ada nih daerah di Indonesia yang padahal di pedalaman gitu ya, dan masih dia nggak pakai, maksudnya bajunya nggak semuanya tertutup gitu, tapi santai-santai aja. Nah, orang-orang yang di kota, yang canggih, yang cerdas, yang berpendidikan, kenapa pikirannya tuh kalah sama yang tinggal di balik gunung gitu. Dalam cara memandang Semakin canggih dunia perempuan. ini, semakin canggih dunia ini, semakin besar kemunafikan. Wow. Disadari atau tidak. Kalau orang-orang yang lo bilang tadi misalkan di balik gunung atau apa tuh kan dia enggak mikirin itu hidupnya. Dan bagi dia memikirkan hal-hal kotor dan jorok itu salah satu asusila baru memikirkan dia. Nah, semakin canggih dunia ini semakin banyak kemunafikan. Semakin canggih dunia ini semakin bebas akhirnya. Semakin tidak ada etika, semakin sesuka perut, semakin sembarang ngomong, semakin sembarang nilai. Dan itu kan otak joroknya. Oke. Dia aja bingung kenapa viral gara-gara itu. Iya, tapi dasar emang Pikan Mambo, pokoknya senang viral. Karena memang dia ya dia menghibur aja. Iya. Ya udah deh, yang penting aku viral gitu, dia senang gitu. Untung dia orang yang kayak gitu ya, jadi nggak mempermasalahkan hal-hal sepele sebenarnya tuh. Selalu bicara tentang aurat, selalu bicara jangan berbaju terbuka, kan selalu gitu. Iya. Jangan berpakaian seksi. Iya. Padahal tindak asusila itu menurutku atau perkosaan itu justru terjadi dengan orang-orang yang enggak berpakaian seksi dan Lebih banyak. iya kan? Kenapa bisa seperti itu? Apakah karena jadi makin penasaran? Kalau terlihat kan nggak penasaran, tapi kalau tidak terlihat jadi penasaran gitu. Karena otaknya kotor aja gitu. Oh, lagi-lagi ke situ. Ya iyalah, apalagi yang mendorong orang untuk berbuat asusila. Enggak, tadi kan lo bilang lebih banyak terjadi malah dengan perempuan-perempuan yang pakai pakaiannya tertutup aja gitu. Dia selalu melihat dan menonton hal-hal seksi. Dan dalam pikirannya dia tidak akan mampu menyentuh orang-orang yang dianggapnya keren. Akhirnya dia melakukan dengan yang dianggapnya Biasa aja. biasa Gitu. aja. Tapi dasar utamanya itu ya karena otak kotor dan jorok sih. Apalagi sih yang bikin orang itu otaknya kotor, jorok. Karena dia tidak menghargai dirinya sendiri. Karena dia udah dikuasai nafsu hidupnya. Dia sudah tidak ada malu. Makanya seperti itu. Lagi-lagi dari didikan juga. Ya iyalah dari didikan. Mental. Dari mental. Kita ini kan gagalnya di mental sebenarnya. Bukan di pemahaman.
Kita tahu itu salah, tapi karena sebenarnya karena nggak sayang dengan dirinya sendiri, karena nggak menghargai dirinya sendiri, karena tidak menganggap dirinya bernilai. Tapi kalau dia menganggap dirinya bernilai, dia menganggap dirinya elegan, menganggap dirinya cerdas, menganggap dirinya berpendidikan, tentunya dia tidak akan melakukan hal-hal yang bikin dirinya malu. Oke. Lucu ya. Ya lucu. Lucu. Tapi kalau jadi Pinkan Mambo, aku di posisi Pinkan Mambo, agak sedih juga sih. Masa sekian lama aku berkarir gara-gara Ya itu. viralnya gara-gara itu kan. Bukan Rasanya, ya ampun, gue jungkir balik. ada seorang penyanyi misalkan bernyanyi dengan musik yang bagus, bernyanyi dengan lirik yang bagus. Nanti yang diberitakan baju tipisnya. Berarti ini, Nanti yang diberitakan rok pendeknya kan jorok karena otaknya kotor. ya berarti karena begitu mudahnya viral dengan cara kayak gitu, bertaburan lah. Hal seperti itu. Iya. Ya, dan tentang hal-hal seperti ini nih ya bukan, justru masyarakat biasa kadang lebih malu ya untuk melakukan itu, lebih malu, lebih takut. Kadang-kadang hal-hal begitu terjadi justru dilakukan oleh orang-orang yang katanya berpikir menengah ke atas gitu. Kenapa sih kalau ngeliat perempuan seksi itu nggak bisa gitu untuk dilihat gitu ya? Jauh tapi kayaknya ke sana. Ya jauh lah, jauh karena nggak usah kan memandang tubuh perempuan itu bukan seperti dodol anget-anget gitu. Kalau ngeliat perempuan seksi dikit tuh udah kayak, wow, dodol anget-anget gitu. laki-lakinya sih yang perlu dididik supaya jangan berotak kotor. Iya, karena ya gua sebagai perempuan misalkan dinilai seksi, dinilai bagus badannya, ya seneng dilihat gitu. Tapi kalau dilihat dengan cara seperti harimau yang buas gitu ya, kayak takut jadinya kan. Gitu nggak bisa gitu ngelihat kayak lagi melihat taman yang indah gitu kan. Ngeliat pemandangan gitu. Ini udah kayak ngeliat dodol anget-anget gitu. Kalau tiap orang itu menganggap dirinya, kalau tiap orang itu tidak menghargai dirinya, otomatis ucap dan perilakunya jadi rendah. Oke, sekian. Otomatis itu. Tapi kalau tiap orang itu menghargai dirinya, menghargai kecerdasannya, menghargai pendidikannya, menghargai wibawanya, dan yang pertama sekali menghargai Tuhannya, tentu ucap dan perilakunya tidak rendah. Karena yang bisa melakukan hal-hal yang di luar seharusnya, yang bisa melakukan hal-hal yang tidak tahu aturan,
yang bisa melakukan hal-hal yang merendahkan, yaitu cuma bisa dilakukan oleh hewan. Bahkan kadang hewan pun tahu diri kan. Iya. Harusnya malu berstatus sebagai manusia. Harusnya. Kalau ucap sembarangan, perilaku sembarangan, ucap sih terutama. Hewan pun kadang punya sopan santun, masa manusia tidak? Jadi sekali lagi, kalau seorang manusia itu tidak menghargai dirinya dan Tuhannya, ucap dan perilakunya sama seperti hewan, sudah pasti. Oke. Paling tidak niatnya. Walau ucap dan perilakunya dibagus-bagusin, tapi niatnya tetap aja kotor. Itu secara tidak langsung dia tidak menganggap dirinya manusia. Oke. Karena kalau yang namanya manusia tahu dengan apa yang pantas dilihat dan tidak. Kalau yang namanya manusia seharusnya tahu hak orang, hak kita, tahu dengan hak. Kalau yang namanya manusia tahu dengan yang namanya malu. Kenapa? Karena kan manusia itu adalah makhluk Tuhan yang berpikir dan berakal. Berakal kemudian berpikir dan punya hati. Jadi kalau ucap dan tingkah lakunya tidak seperti akal, pikiran, dan hatinya, ya itu bukan manusia. Itu hewan namanya. Tapi salah juga kalau diomongin hewan. Enggak, ya manusia berkepala kipas angin. Iya sih. Ya, Iya. nanti marah kalau dibilangin gitu. Badannya manusia, kepalanya bola tenis gitu. Badannya manusia, pikirannya hewan. Pinkan Mambo ini kan masih punya cita-cita besar untuk ingin jadi pengusaha dan juga ingin jadi pengusaha kaya raya dan juga tetap ingin jadi terkenal gitu. Apa pesan untuk Pinkan Mambo? Tetaplah jadi dirimu. Dan yakinlah. Oh begini. Tetaplah jadi dirimu. Menurutku lo orang yang berhati tulus. Menurutku lo orang yang polos. Menurutku lo juga orang yang memegang yang namanya kesetiaan. Yakinlah, entah kapan itu terjadi, tapi suatu saat kelak menurutku akan ada jalan yang bisa menyampaikanmu ke cita-citamu. Dan yang paling penting, tetaplah ingat dengan Tuhanmu dimanapun engkau berada. Karena hanya Dia yang bisa dan mampu menyampaikanmu kepada cita-cita.
Itu aja. Terakhir untuk orang-orang yang udah bikin Pinkan Mambo viral. Terima kasih apa yang kalian semua lakukan. Dan itu buah dari kebodohan berpikir. Buah dari kebodohan melihat. Berpikir cerdaslah ke depan. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Koboy. Sampai ketemu lagi di tema selanjutnya. Bye!